pembicaraan para sastrawan itu bisa tersalurkan gitu ya. Oke, terus ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita bahas tentang karakteristik karya sastranya? Oh, cukup? Kita ke karakteristiknya. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 hasil karakteristik dari Balai Pustaka. Dari Balai Pustaka dulu ya. Siapa kelompok 2 di sini? Karyanya apa? Disampaikan. Siapa kelompok 2? Ada kelompok 2 siapa aja, Dek? Halo. Ada kelompok 2 hadir nggak di sini? Masya Allah. Nggak ada yang ngaku kelompok 2. Maksud saya harus panggil dulu namanya satu-satu. Siapa kelompok 2? Dek. Saya. Ini gimana sih? Hayatin. Oke, silahkan siapa yang mau menyampaikan terkait hasil analisisnya? Ketua kelas mah, kasih contoh dong. Ayo, ketua kelas, udah videonya nggak diaktifin. Dek. Ibu mohon maaf. Atau Hayatin, boleh Hayatin, silakan. Ini tadi banyak yang keluar masuk ya. Hayatin. Ini kalau ibu, silakan disampaikan hasil analisisnya. Saya menganalisis puisi dari Amir Hamzah, Bu. Puisinya Amir Hamzah. Iya. Judulnya? Yang Berdiri Aku. Isi ceritanya tentang apa? Amir Hamzah menggambarkan perasaan sunyi dan sendiri sambil mengagumi pemandangan sekitar pantai yang indah. Dan akhirnya memutuskan untuk menyiapkan semua kesedihan. Putus-putus. Dalam puisi tersebut, Amir Hamzah menggambarkan perasaan sunyi dan sendiri sambil mengagumi pemandangan sekitar pantai yang indah, dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan semua kesedihannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. putus nggak sih teman-teman? Di saya tidak, Bu. Oh ya, saya putus-putus. Jadi intinya tentang apa? Si puisinya? Tentang menyerahkan semua kesedihannya kepada Tuhan. Tafsir teologis dan sosiologis. Gimana dari karakteristiknya? Masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi masih menggunakan pengaruh bahasa Melayu, Bu. Ibunya nge-freeze. Assalamualaikum, Bu.
Maaf ya, tadi laptopnya tiba-tiba mati. Oke, diulang tadi sampai mana ya? Hayatin analisisnya ya. Ya Bu, Ya, silahkan. bukunya menggunakan bahasa Indonesia tapi masih dalam pengaruh bahasa Melayu. Menggunakan bahasa Indonesia tapi masih ada pengaruh bahasa Melayu. Coba bacakan teksnya. Bunyi kutipannya. Di bait 3 itu benang raja mencelup ujung, naik merak mengerak corak, ulang leka sayang tergulung di mabuk warna berarak-arak. Itu Bu. Oke, baik. Terus apa lagi? Apa lagi? Saya 500 apa juta? Apa lagi? Bahasa Melayunya Bu. Bahasa Melayu. Maksud karakteristiknya apa lagi? Ya. Penyajiannya itu disajikan dalam bentuk puisi terikat dengan bait 2, 3, dan 4 menggunakan pola ABAB. Ya, itu ya. Jadi karakteristiknya salah satunya juga masih terikat ya seperti karya sastra Melayu klasik ya. Ya, apalagi? Ini duit yang itu yang tadi Pak. Gaya bahasanya Jadi Bu berapa 60? ada menggunakan gaya bahasa personifikasi. Contohnya dalam dalam baris angin pulang menyeduh bumi, ku ketahui langit tinggi berdiri. Ada juga Bu gaya bahasa hiperbola. Berapaan? Contoh barisnya rindu sendu mengharu kalbu. Apa? Papa mau yang ya udah. Terus apa lagi? Jadi penggunaan majas itu berarti dia lebih mementingkan ini ya bentuk ya daripada isi ya. Jadi keindahan ya, keindahan dari karya sastranya ketimbang isinya. Jadi tidak mudah untuk dicermati tapi indah untuk didengar ya, disimak. Ya apalagi? Oh iya. Berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alirannya apa kira-kira? Ini satunya 23 kalau 10 20. Mau yang mana? Yang itu aja kan kaca. Alirannya apa Hayatin? Kira-kira dari isi teksnya itu alirannya apa? Tadi isi ceritanya tentang apa sih? Tentang penulis yang menggambarkan perasaan sunyi dan sendiri sambil memandang pemandangan sekitar pantai yang indah dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan semua masalahnya pada Tuhan. Ini ada alirannya apa? Udah ada belum? Apa alirannya? Realisme bukan Bu. Realisme apa nih? Itu gambaran perasaan dia. Iya, sama pemandangan sekitarnya kan objektif pemandangan sekitar pantai. Realisme bisa lebih ke sentimental juga ya. Nonton TV Kan aku terkait bisa dengan perasaannya yang sedihnya nggak? Iya Bu, iya Bu. Anaknya berisik bener. Yang lain gimana? Sudah jelas belum tadi terkait dengan ciri-ciri karakteristik dari karya sastra angkatan Balai Pustaka tadi ya sudah sesuai terkait dengan apa? Dia masih terikat ya, terikat pada aturan, terus bersifat sentimental, terus apalagi? Karena penggambaran wilayah ya bisa menjadi sifatnya kedaerahan juga ya.
ada gambaran tentang keadaan kondisinya kan ya? Ya nggak, Hayatin? Iya, Bu. Ya, terus lebih mengutamakan bentuk daripada isi karena banyaknya penggunaan majas dalam puisinya. Seperti itu. Nanti Oke, baik, terima kasih ya Hayatin ya. Oke, lanjut karakteristik angkatan Pujangga Baru. Kelompok ada berapa kelompok kita? Semuanya Totalnya ada 5, Bu. 5 ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Fadila sama Septi, Bu. Oke, Fadila sama Septi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ada Fadila doang. Tentang karakteristik Pujangga Baru ya, Bu. Ya, Pujangga Baru. Tentang karakteristik karya sastra yang Fadila ambil ini itu di bawah lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka. Jadi karya sastra ini itu bercerita tentang Hamid, seorang anak yatim dan miskin, kemudian diangkat oleh keluarga Haji Jafar yang kaya raya. Hamid dianggap anak sendiri. Mereka sangat menyayangi Hamid. Hamid sangat rajin, sopan, berbudi, serta taat beragama. Hamid ini sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah anak dari yang sudah mengangkat Hamid sebagai anaknya yang kaya raya. Namun Hamid merasakan bahwa rasa kasih sayang yang muncul terhadap Zainab melebihi rasa sayang kepada adik. Seperti yang selama ini dia rasakan, Zainab juga ternyata mempunyai perasaan yang sama seperti perasaan Hamid. Jadi analisisnya ini, karya sastra ini berbentuk novel. Nama pengarang dan waktu penerbit Buya Hamka tahun 1938. Temanya itu tentang cinta dan agama. Alur cerita digunakan dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dengan alur campuran, maju dan mundur. Karena dalam novel ini menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan berlanjut kembali ke masa depan, begitupun dengan filmnya menggunakan alur mundur. Lalu maju mencerminkan masa yang akan datang. Bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Pengaruh dibuat novel ini itu pengaruhnya dari kehidupan masyarakat. Penyajiannya ada 52 halaman. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Melayu, Bu. Bahasa Melayu. Kamu baca novelnya langsung? Cuma sinopsisnya doang. Itu namanya bukan analisis. Kalau analisis baca novel langsung. Kan disuruh menganalisis karyanya. Kalau cuma sinopsis kan cuma gambaran orang aja. Nggak tahu isi cerita sebenarnya. Ya kan satu kelompok nggak ada yang baca novelnya. Atau analisisnya yang kalian punya karyanya angkatannya angkatan Pujangga Baru ya, apalagi kuliah di Hamka tapi sastranya nggak ada yang baca, nggak tahu karya-karyanya Hamka. Bahasanya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia bahasa sehari-hari gitu ya, tapi memang masih ada campuran bahasa Melayunya, bukan bahasa Melayu. Lanjut. Apa lagi? Dari analisis tersebut sudah jelas bahwa novel tersebut itu termasuk dari angkatan Layar Pujangga Baru karena terkembang. Pujangga Baru ini tahun
angkatan Balai Pustaka ya. Oke, terakhir lanjut angkatan 45. Jadi nanti kita UTS sampai angkatan 45 ya teman-teman. Jadi silakan dipelajari dari awal materi sampai ke angkatan 45. Silakan kelompok 1. Siapa kelompok 1? Saya, Ya, silakan Akmal. saya menganalisis puisi Rai Datang Cemara dari Khairul Anwar. Motif dari puisi ini merupakan ungkapan tentang perjalanan seorang tokoh puisi yang hidupnya penuh perjuangan, Bu. Sedikit bekerja, Terus sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau dalam Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Pengaruhnya karakter, dipengaruhi unsur lika-liku pada kehidupan. Gaya bahasanya dalam puisi Khairul Anwar yang ini menggunakan gaya bahasa yang rimanya lebih teratur. lebih mudah dipahami ya. Ya, Bu. Ya, karena penggunaan bahasa sehari-hari. Terus bagian di akhirat bagaimana menjadikan ilmu dalam proses tes. temanya apa temanya tadi? Jika Kalau saya temanya tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Tapi perjalanan hidup yang gimana tuh? Kalau Khairul Anwar kan perjalanan hidupnya terkait dengan perjuangan dia ini, kemerdekaan, kebebasan berpendapat, revolusi gitu. Kalau dari puisi ini sih kayak tentang perjalanan seorang tokoh puisi yang hidupnya penuh perjuangan gitu, Bu. Jadi dia punya cita-cita pada masa kecilnya, tapi pada kenyataannya hidupnya mengalami kepahitan dan penderitaan, Bu. Itu kebebasan ya. Iya, Bu. Kebebasan. Ya, oke. Terus yang ada di masyarakat, apa lagi? yang ada di kondisi negara. Intinya apa? Muhammadiyah Masih terdekat? ya, di tengah-tengah problematika Jadi, Masih terikat dengan aturan nggak? yang ada di enggak, Bu. Sudah enggak ya? Sudah bebas. Sudah tidak terikat lagi dengan aturan. Alirannya? Muhammadiyah Alirannya realisme, Bu. Selain realisme apa lagi? bangsa yang sejahtera punya di bawah lingkungan Allah Subhanahu. Lagi. Bagaimana Itu aja, Bu, menurut saya. Mengungkapkan apa? dia sebagai salah satu fakultas Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamkaya, Mengungkapkan adalah mengungkapkan ekspresi. menjadi sangat penting. Mengungkapkan ekspresinya dia nggak? Iya, Bu. Ya, jadi dapat aliran ekspresionisme ya. Jadi di angkatan 45 ini kan memang apa sih pencetusnya itu kan Khairul Anwar ya. Dia yang berani untuk perubahan total dari karakteristik angkatan Pujangga Baru ke angkatan 45. Jadi angkatan 45 itu benar-benar menumpahkan semua keberanian mereka untuk yaitu membahas tentang realisme, ekspresionisme. Jadi semua yang para sastrawan itu rasakan, entah itu baik terkait dengan politik, ekonomi, sosial, masyarakat, kebudayaan dan lain sebagainya, itu mereka sudah berani untuk diungkapkan. Makanya kan Khairul Anwar sendiri kan membuat puisi Aku itu kan sebagai bentuk ekspresi dia bahwa dia itu berani gitu. Jangankan ada halang rintangan gitu kan, dia nggak bisa lah yang disebut istilahnya tuh disobok tanpa diberikan apapun karena kebebasan dia gitu. Begitu ya. Terus lebih bebas tadi ya, coraknya realisme, ekspresionisme, temanya juga lebih bebas berkaitan dengan revolusi ya, tidak lagi terikat dengan aturan ya, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Jadi sesuai ya karakteristiknya dengan karya sastra yang dianalisis oleh teman-teman semuanya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita akan main game ya. Silahkan teman-teman gunakan perangkat yang lain ya, perangkat yang berbeda dari Google Meet-nya dan membuka www.playkahoot.id. Jadi yang nggak hadir hari ini rugi ya, nggak bisa ikutan main game. Sudah dibuka?
www apa Bu? Play Kahoot. Kalau di Google ketik aja Play Kahoot, nanti dia akan muncul Play Kahoot. Nanti teman-teman klik Play Kahoot. Nanti akan saya berikan ininya. Pinnya. dalam menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara. Tiga, kita sebagai warga yang dalam dan ini harus Jangan lupa tulis memastikan diri tulis nama menjadikan sama kelas ya. tujuan ini